Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Hari ini kita masuk ke bagian 6, buku Transformed. Kita bakal bahas gimana model operasi produk itu benar-benar mengubah cara tim produk kerja bareng sama pihak-pihak penting. Iya, betul. Mulai dari pelanggan, tim sales, marketing, keuangan, sampai ke para eksekutif ya. Nah, itu dia. Kita mau bongkar gimana sih inti kemitraan ini jadi beda banget. Siap ya kita bedak perubahannya? Siap. Yang penting dicatat nih, ini bukan cuma soal proses internal tim produk aja loh, tapi lebih ke gimana ya membangun ekosistem kolaborasi baru di seluruh perusahaan. Prinsipnya beda banget sama model lama. Oke, kita mulai dari yang paling utama deh, pelanggan. Dulu kan, tim produk seringnya dapat info nggak langsung ya, lewat perantara gitu. Nah, di model produk ini gimana? Prinsip utamanya itu akses langsung, nggak pakai filter. Tim produk, ya termasuk engineer sama desainernya juga, itu harus bisa ngobrol, bisa melihat langsung pengguna nyatanya. Oh, jadi nggak cuma dengar laporan aja ya? Betul. Tujuannya itu bukan cuman dengerin maunya apa, tapi benar-benar paham konteks masalahnya, terus bisa langsung tes ide solusi ke mereka juga. Ini penting banget buat mastiin solusinya itu beneran ada nilainya, value, dan gampang dipakai, usability. Jadi bukan lagi soal nurutin maunya satu pelayan gede aja, tapi bikin solusi yang jalan buat banyak pelanggan. Gitu ya. Terus, ada konsep high integrity commitments, janji ke pelanggan. Maksudnya apa tuh? Nah, ini krusial nih. High integrity commitments itu artinya janji spesifik, misalnya fitur A rilis tanggal sekian. Itu cuma boleh dibuat sama tim produk setelah mereka yakin. Yakin gimana, Tur? Ya, yakin setelah mereka lakuin product discovery. Udah eksplorasi mendalam, paham masalahnya, udah mastiin solusinya efektif, dan bisa diwujudkan. Jadi nggak asal janji karena ditekan. Ini beda banget sama model lama kan, yang sering janji dulu baru mikir belakangan. Menarik. Beda banget ya pendekatannya. Sekarang kita geser ke penjualan sales. Ini sering dibilang hubungannya agak panas dingin ya. Gimana model produk mengubah ini? Iya, sering ada ketegangan kan? Dulu modelnya sales driven. Sales yang jual fitur, kadang belum jelas ada atau enggak, demi target. Nah, tim produk jadi reaktif aja. Model produk ini ngubah jadi kemitraan kolaboratif. Kemitraan gimana tuh? Fokusnya bareng-bareng, nyiptain pelanggan referensi yang bahagia. Itu aset terbaik sales kan? Tim produk butuh insight pasar dari sales, butuh akses ke calon pelanggan buat discovery. Sales, sebaliknya, butuh produk yang beneran ngatasin masalah, jadi jualannya lebih gampang. Oke, jadi sama-sama untung ya. Fokus ke hasil bisnis, bukan cuma jual fitur. Lanjut, pemasaran produk marketing PMM. Dulu kan seringnya mereka baru masuk di akhir ya. Nah, di model produk ini, PMM itu mitra strategis dari awal banget. Bukan sekedar serah terima di ujung. Mereka bawa insight pasar, analisis kompetitor, bantu strategi go-to-market, positioning, messaging, sampai bantuin sales juga, sales enablement. Wah, jadi kerja barengnya intensif ya. Manajer produk berarti harus proaktif banget dong, sharing info produk ke PMM. Tepat, harus bangun relasi kuat, biar PMM bisa efektif nyeritain produk ke pasar. Jadi ceritanya nyambung antara produk sama pasar. Oke, sekarang area-area yang sering agak sensitif nih. Keuangan, finance, sama pemangku kepentingan lain. Gimana model produk ngubah interaksi soal dana dan prioritas? Nah, sama keuangan, ini perubahannya fundamental banget. Nggak lagi danain proyek yang isinya daftar fitur sama tanggal mati. Sekarang itu danain tim produk yang dikasih target hasil bisnis outcomes tertentu. Terus kalau tim butuh dana lagi? Ya, mereka datang bawa data, bawa bukti dari discovery. Fokusnya ke potensi dampak bisnisnya, bukan sekedar janji kirim fitur. Jadi lebih transparan dan berbasis bukti. Oke. Kalau sama stakeholders lain gimana? Biar tetap percaya walaupun tim produk lebih otonom. Kuncinya ya kepercayaan. Dibangun lewat apa? Kompetensi sama transparansi. Hubungannya bukan lagi kayak pelayan yang terima pesanan, tapi mitra kolaboratif. Manajer produk wajib ngerti batasan dan kebutuhan bisnis stakeholder. Cara ngelibatin mereka gimana? Libatkan sebelum solusi dibangun gede-gedean. Biasanya lewat prototipe eksperimen kecil buat mastiin ini beneran layak secara bisnis, viability. Jadi tanggung jawab tim produk itu cari solusi yang disukai pelanggan dan sukses buat bisnis. Terakhir nih, eksekutif. Dengan tim yang lebih mandiri, apa interaksinya jadi berkurang?
Justru bukan berkurang kuantitasnya mungkin ya, tapi kualitas interaksinya jadi lebih penting dan mungkin lebih sering juga untuk hal-hal strategis. Eksekutif itu kasih kompasnya, visi, strategi perusahaan, tujuan bisnis utama. Oh, jadi konteks strategis itu vital ya buat tim produk. Banget. Tanpa itu, tim bisa aja bikin keputusan taktis yang keren tapi salah arah secara strategis. Kan tim produk akuntabel ke outcomes, bukan cuma output fitur. Nah, outcomes itu harus nyambung sama tujuan besar perusahaannya yang dari eksekutif. Termasuk soal high integrity commitments tadi ya. Perlu pemahaman bareng sama eksekutif. Persis. Kapan sih janji spesifik itu perlu? Gimana prosesnya? Biar nggak disalahgunain lagi kayak dulu. Oke, teorinya kuat nih. Tapi gimana pas di lapangan? Apalagi pas kondisi susah. Ada contoh Gympass ya, pas pandemi. Betul. Gympass ini kan platform wellness karyawan ya. Pas pandemi, gym pada tutup semua. Wah, krisis eksistensial itu buat mereka. Misi mereka mengalahkan inaktivitas jadi tantangan besar. Terus gimana mereka? Nah, karena tim produknya udah pakai model ini, mereka nggak panik bikin fitur asal-asalan. Mereka cepet lakuin discovery intensif. Apa sih kebutuhan baru orang di rumah? Akhirnya mereka kembangin solusi wellness di rumah. Meditasi, nutrisi, kelas olahraga online. Ada yang bikin sendiri, build, ada yang kerjasama partner. Peluncurannya cepet ya katanya? Cepet banget. Ke 10 negara dalam 4 minggu. Kenapa bisa? Karena fokusnya validasi nilai dan kelayakan dari awal. Hasilnya, Gimana hasilnya? luar biasa sih. Klien korporat sama pendapatannya malah naik 2 kali lipat selama pandemi itu. Valuasinya jadi 2,2 miliar dolar. Ini bukti nyata kekuatan model produk buat hadapi ketidakpastian. Jadi jelas banget ya, ini bukan cuma soal cara bikin software, tapi benar-benar menata ulang cara seluruh perusahaan berkolaborasi. Semua peran berubah. Iya, betul. Dan perubahannya ya nggak gampang, nggak instan. Butuh kepercayaan, transparansi, keberanian juga buat ngelepasin cara lama. Tapi tujuannya kan inovasi yang konsisten, kemampuan adaptasi yang lebih baik. Nah, sebagai penutup nih buat Anda yang dengerin, coba direnungkan. Di konteks organisasi Anda, kemitraan mana sih yang kayaknya paling menantang buat diubah biar sejalan sama model produk ini? Dan langkah konkret paling kecil apa yang bisa Anda atau tim Anda mulai lakuin besok buat ngebangun jembatan ke arah kolaborasi yang lebih efektif tadi?